podcast Ruang Tamu RRI Malang dan sudah hadir bersama dengan aku. Spesial hari ini ada dua wanita hebat. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Wah, tepuk tangan karena ada 3 perempuan-perempuan hebat yang luar biasa banget. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk podcast Ruang Tamu RRI Malang. Saya ke sebelah saya, ini ada Ibu Wati yang merupakan hotel manager dari The Shalimar Boutique Hotel Malang. Benar. Oke, Ibu terima kasih banyak nih sudah mau ngobrol bersama dengan kita. Karena banyak banget nanti yang mau kita tanyain soal mungkin ngobrolin sedikit sejarahnya tentang hotel ini, boleh ya Bu ya? Boleh. Oke, di sebelahnya Ibu Wati ada juga si cantik yang masih makin kesini makin ketemu makin awet muda kayaknya ya. Terima kasih. Kayaknya makin menyala nih. Ada Kak Kartika juga selaku corporate hotel manager. Project manager. Project manager The Shalimar Boutique Hotel ya. Oke, kayaknya saya ke Kartika dulu deh sebelum ke Bu Wati. Saya mau geser nih. Boleh. Kartika nih, kamu kan masih paling muda nih. Iya, paling muda. Terima kasih. Kalau ngomongin paling muda langsung semangat ya. Oh iya, jelas banget. Tapi udah berapa tahun sih kerja di Shalimar ini kalau boleh tahu? Kalau aku di Shalimar dari 2019, berarti berapa tahun tuh? 2019, berhitung nih. Hitungnya jedek banget aku. Dari 2019 ya? 5 tahun. Iya 5 tahunan. Hampir 6 tahun. 5 dan 6 tahunan. Oke. Betah ya di sini kayaknya? Betah banget. Oke, apa yang bikin betah? Kekeluargaannya sih. Oh gitu ya? Ya, kan kalau kita tahu sih sebenarnya kalau di dunia perhotelan nih, turnover, keluar masuk kan cepet banget gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau aku merasa di Shalimar itu kayak bikin kita betah banget sih, sumpah. Gitu ya? Sumpah Bu, sumpah. Tambahin dong. Sumpah gitu kan. Oke, jadi karena maksudnya kerja di tempat yang feeling like home gitu ya. Benar. Jadi bikin nyaman, bikin maksudnya betah di sini benar gitu banget. kan. Terus selain kekeluargaan apalagi yang bikin betah? Gajinya, salary-nya? Oke nggak nih? Tahun depan boleh naik kan? Tapi oke banget. Kita ya? dihargai dengan sangat baik banget di sini. Biasanya kalau ada bos-bos saya di sana, saya akan bilang naikin Pak gajinya gitu. Yeah. Sebagai kode halus gitu ya. Ini bagus banget ya sih, naik. Udah saya puji-puji nih. Kalau gitu saya mau geser nih ke yang agak bos ya kan? Iya, Karena silakan. as a hotel manager Ibu Wati pasti sudah lebih lama dari Kartika. Iya. Berapa lama Bu? Saya mulai tahun 95 ya. Wah. Waktu masih Geraha Cakra. Abis saya lahir, Ibu udah di sini gitu ya. Lama banget gitu ya. Masih TK gitu. Masih baru gitu ya. Ibu udah kerja. Oke, tapi perasaannya gimana sih Bu? Selama itu Ibu bersama dengan hotel The Shalimar Hotel Boutique Hotel ini sampai ganti nama. Ya, ya karena di sini juga ownernya juga baik banget ya. Oke. Sama kita juga mereka juga pasti akan memikirkan untuk kesejahteraan karyawannya. Yes. Makanya kekeluargaannya juga bagus. Jadi banyak yang masih lama-lama di sini juga banyak. Jadi Yang lebih lama dari Ibu lebih ya? lama Wow. ada. Kalau misalkan ada nih kayak karyawan keluar gitu ya, Iya. pasti mungkin tergiur dengan hotel lain Iya. gitu. Tapi pasti mereka kayak pengen Balik lagi. Iya gitu. Ih. Soalnya kayaknya lebih keluargaan gitu di sini. Oh ya, bagi yang mungkin dulu bekas di Shalimar, Anda keluar kayaknya Anda harus menangis ya. Bercanda ya. Tapi yang pasti karena tadi ya ada kekeluargaan, rasanya yang melekat satu dengan yang lain, itu yang membuat itu tadi ya betah lama-lama untuk bekerja dan membesarkan juga hotel ini. Ya. Karena saya yakin sekali sebagai seorang hotelier, seseorang itu akan mengeluarkan bukan lagi tenaga cinta kasihnya dia, kepeduliannya dia, sense of belonging terhadap hotel itu, dan Benar. akhirnya sebuah hotel bisa berkembang dengan luar biasa. Benar. Betul ya Ibu ya? Ya. Soalnya selain tenaga, kita pasti pikiran kita Betul. gimana untuk mengembangkan hotel ini. Makanya Yes. pertama kita mungkin dari main building di Yes. Shalimar sana, terus kita kita kembangin sampai Larigina ini ada, terus juga ada Koma dan TOO, Soga TOO sama ini buka baru outlet Whiskey Bar. Keren ya. Whisky, namanya apa Whiskey Bar? Namanya sih Prancing Sorel. Oke. Agak susah ya. Namanya apa Mbak Kartika? Prancing Sorel. Francis Sorel. Ya. Oke. Atau lebih tadi Whiskey Bar bukan? Ya kita produknya memang kita di sini ini khusus whisky. Kebanyakan memang produknya whisky. Cuman namanya Prancing Sorel, tahu nggak kenapa? Dinamain Coba. Prancing Sorel, ayo. Prancing Sorel. Apa ya? Ada loh di sini. Cluenya ada cluenya. Ada cluenya di sini. Suka banyak nyanyi. Bukan. Dong Prancing Sorel. Apa dong Bu? Prancing Sorel itu adalah nama kuda, salah satu kudanya owner. Oh gitu. Ya, makanya kan di sini ada
Fotonya juga. Kuda-kuda ya. Iya, Itu namanya dia. Iya, namanya dia. Oh gitu. Wow, unik banget ya. Makanya namanya pressing Sorel tadi gitu ya. Benar. Tapi kalau dilihat dari buildingnya, bahkan ketika kita memasuki ruangan ini, memang Shalimar ini punya sesuatu yang unik. Gitu. Boleh dijelasin nggak kalau dari arsitektur hotel ini? Sebenarnya karena memang historinya kalau ditarik cukup panjang, ada Belanda kolonialisme tadi masih berbau banget di sini. Benar. Mhm. Gini ya, karena juga ownernya kan ada keturunan Iya, Belandanya iya, juga. oke. Jadi selain kita melestarikan, dulu kita waktu masih Geraha Cakra itu kan memang juga heritage, cuman ke Jawa. Kalau sekarang ini waktu dirubah jadi Shalimar Putri Kota Malang dan dikelola oleh putrinya, itu berubah jadi kayak heritage kolonial gitu. Dinaikin justru heritage-nya ya Bu ya. Benar. Karena sekarang tuh apalagi sesuatu yang baunya heritage, itu justru lebih disukain sama orang asing. Benar. Orang luar, orang bule kita bilang. Makanya kenapa kalau misalnya kita lihat yang pada berkunjung di hotel ini, kebanyakan orang luar ya? Ya. Turis ya, dari benar, mancanegara. Benar. Kebanyakan memang dari Belanda. Wow. Terus kedua itu biasanya itu Jerman, Yes. Swiss seperti Belanda, itu. Jerman, Swiss. Karena mungkin mereka menyukai ini ya, sense dari arsitektur tadi ya. Benar. Sejarah yang memang tidak bisa pernah lepas dan lekat oleh waktu ini. Ya. Kenapa di Malang ini lebih banyak mungkin turisnya memang dari Belanda, ya? Karena betul. punya histori sendiri. Betul, saya setuju Dengan- itu. Histori dengan dengan- Belanda. Oke. Nah Kartika, kamu sebagai yang bisa dibilang masih jauh nih dari Bu Ati. Secara kan beliau sudah lebih lama gitu ya. Iya, benar. Nah ini sebagai yang lebih muda, ada nggak sih product knowledge yang memang harus dimiliki oleh seorang hotelier yang khususnya bekerja di The Shalimar Boutique Hotel untuk bisa menjual ini kepada mereka yang nginep di sini nih? Oke, kalau menurut aku sih ya, warga Shalimar itu harus punya hati, gitu kan. Harus punya hati untuk melayani, itu paling penting banget. Karena bedanya mungkin karena gini, kalau kita jualan produk itu kan ada SOP masing-masing ya. Tapi kalau jual jasa, kalau kita nggak melakukan melayani dengan hati, itu akan kelihatan banget. Betul, setuju. Jadi setuju. kenapa aku bisa bilang kalau Shalimar ini beda? Karena semua dari staffnya memang kita diajarkan untuk melayani dengan hati gitu. Jadi supaya tamu-tamu itu merasa kayak, oh ini rumah keduaku nih gitu. Jadi kenapa dia bisa milih Shalimar? Ya karena anggapannya mereka, oh ini rumahku di Malang kayak gitu sih. Harapannya seperti itu. Jadi memang itu tadi ya, kunci yang berbeda. Mungkin kita bisa bilang lebih dari yang lain gitu ya. Karena Shalimar punya tagline yang melayani dengan hati. Dan apa yang disampaikan dari hati akan sampai ke hati dong. Benar banget. Wah, ini ya. Ini menarik banget nih. Jadi kalau misalnya untuk para penonton dan juga pemirsa podcast Ruang Tamu RRI Malang, spesial kita hadirkan teman-teman dari The Shalimar Boutique Hotel ini untuk kemudian juga memberikan hatinya kepada Anda untuk berkunjung langsung ke sini gitu ya. Bisa jadi pilihan untuk berlibur staycation yang oke juga. Bener banget. Bukan berarti kalau tamunya banyak dari luar negeri nggak menutup kemungkinan yang dari Indonesia malah yuk pada liburan ke sini gitu Benar. kan. Makanya kita di sini kan ya memang ada beberapa segmen yang bisa Betul, kita betul. ambil ya. Kayak misalkan Shalimar memang ya mungkin itu pricey, mungkin Betul. banyak orang yang ini bilang yang tadi seperti saya mau itu. tanya udah dibongkar sama Bu Ati ya. Banyak orang yang kemudian menganggap atau punya image bahwa ketika kita mau ke Shalimar, ini hotel yang cukup pricey di Kota Malang. Kayaknya kurang affordable deh harganya untuk orang-orang biasa kayak kita gitu ya. Nah mungkin Bu Ati boleh mengubah image ini dalam arti hotel yang memang melayani dengan hati. Kita lihat hotel ini memang cantik, indah. Tapi untuk harga, waduh jangan khawatir, Anda akan mendapatkan pelayanan yang benar-benar istilahnya perfect gitu Ibu ya. Iya. Selain di sini ada beberapa karyawan juga yang Iya. pasti akan melayani dengan hati. Betul. Ada salah satu staf kita namanya Bu Maria. Itu sangat terkenal sekali, walaupun bukan cuma dengan orang Indonesia aja, dengan orang luar juga, walaupun dengan mungkin dengan bahasa kalbu ya. Gitu ya? Iya, karena mungkin sebenarnya bahasa Inggrisnya juga nggak terlalu bagus. Yes, Cuman yes, yang yes. penting kan kita bisa Betul, ini ya, betul. bisa menyampaikan maksudnya gitu ya. benar gitu. Jadi banyak juga dari sampai ada waktu dulu masih ada kecil sampai dulu namanya Samira itu kecil di sini sampai besar itu kemarin sempat kesini juga sudah calling-callingan gitu. Jadi oke. masih menyimpan foto-foto kita Oh gitu. dari Belanda itu juga. Wow. Jadi benar-benar engagementnya itu kerasa banget ya. Benar. Antara kita yang kerja di sini, mereka yang datang ke sini tuh udah benar-benar kayak ya itu tadi kayak family gitu, kayak keluarga. Benar. Nah, sebagai seorang perempuan, karena di hadapan saya ini adalah dua wanita yang menurut saya luar biasa. Karena menjadi seorang hotelier itu tidak mudah.
kita harus tetap menjadi seorang ibu di rumah, tapi juga punya tanggung jawab yang istilahnya full di kantor juga. Seperti apa sih kalau mungkin saya ke Kartika dulu. Ini gimana nih? Kamu mengatur istilahnya ritme. Mohon daily maaf Bun, activity. pas single. Jangan salah, justru single itu tetap punya harus waktu me time, bener nggak? Benar banget. Bayangin aja ketika seorang hotelier itu di tanggal merah justru full job, bener Iya, nggak bener sih? banget. Gimana dong coba ngatur? Bener banget. Sebenarnya single ataupun enggak, cuman memang hotelier itu membutuhkan waktu kita lebih banget. Yes. Ya, benar. Lebih menguras tenaga nggak sih? Benar banget. Jadi kita harus bisa standby juga, terutama kalau ada event. Yes. Kalau Sabtu Minggu, kayak ini kan kita ada tonton juga ya. Jadi itu kita biasanya juga standby 24 jam kalau ada apa-apa pun ya, benar Bu ya, benar ya. Ya. Kuncinya itu sebenarnya kita adalah manajer waktu. Gitu. Jadi kita harus pintar-pintar dalam mengatur waktu nih. Jadi paling enggak gimana waktumu untuk mengerjakan apapun itu harus benar diplanningkan gitu kan. Ada listnya. Biasanya tuh kalau kita sih ada list pekerjaan yang harus kita tuliskan gitu kan. Habis itu setelah itu kita lihat prioritas mana yang harus kita dudukan dan kecepatan pengerjaannya seperti apa kayak gitu. Nah habis itu jangan lupa me time-nya itu yang penting. Betul, karena sekarang Biar pemanasan tetap penting loh. Bener gak sih? Iya benar. Jangan cari duit benar, dulu benar, gitu kan. benar. Tapi ngomongin soal single kayaknya si Kartika kode keras deh. Ini kayak yang misalnya masih single-single merapat gitu Bu Ati ya. Oke. Boleh follow Instagram lo. Tadi ditulisin ya, ditulisin Instagramnya ya. Langsung dikirim surat cintanya dan juga Krisnya di situ ya. Oh, Krisnya boleh kan? banget. Oke. Jadi memang tetap bisa harus kebagi waktu yang oke Benar gitu ya. banget. Karena ternyata 24 jam memang kita harus standby gitu. Harus standby gitu kan. Emang iya? Iya. Seriously? Serius benar. Karena kan terjadi apa yang pernah dialamin sih? Kok 24 jam harus steady ready gitu? soalnya kalau misal kita event gitu kan, ataupun kadang kan kalau misal kita handling komplain itu kan hotelier kan bisa 24 jam juga Bener. ya, kayak gitu kan. Nah, kalau misal nih ada tamu nih kalau merasa nggak puas di jam 12 malam. Iya bener. Kan kita harus standby juga ya. Betul, ya gitu kan. betul. Kalau misal kita tidak puasan itu nggak diselesaikan secara langsung, itu akan menimbulkan semakin numpuk-numpuk gitu. Jadi Oke, harus oke. kita selesaikan saat itu juga seperti itu. Berarti handling anak buah juga nggak mudah ya Bu ya? Iya. Apalagi kayak Bu, udah nggak Bu sama saya Bu, gitu kan. Kenapa Bu? Tolong Ibu ungkapkan semua isi hati Ibu di sini. Apa Enggak, yang kalau dari saya sih semua tim kita itu Iya, solid semua. betul. Karena Benar, itu tak, Bu? tadi, benar. jangan bahas podcast ini. Jangan di podcast lah Bu, karena direkam ya. Enggak, solid kita semua. Oke. gitu. Tapi Jadi, kan memang person per person pasti punya different ini ya. Benar. Type masing-masing orang pasti Benar, berbeda gitu. Benar. Jadi selain semua karyawannya di sini solid, semua pasti saling membantu. Itu Oke, juga yang penting ya. saling back As a up. team Kalau gitu. misalkan as a team. Jadi kalau misalkan yang satu memang lagi, ya memang kadang kan kita lagi nggak bisa ada Betul, sesuatu hal betul, gitu ya, betul, pasti betul. akan di backup oleh Wow. rekannya kayak gitu. Ini adalah sebuah istilahnya budaya kerja yang harus dibangun, saya Benar, pikir, kepada benar. dimanapun kita bekerja atau kepada siapapun kita istilahnya bekerja as a team gitu. Karena Benar. penting sekali kenyamanan, karena ketika yang bekerja dalam situ nyaman, saya pikir akan menghasilkan sebuah karya yang luar Benar, biasa. Pak. Satu lagi Ya kan? mau nambahin Bu, mau Boleh nambahin. dong. Ada anak marketing kita, ya kan? Di sini anaknya. Oh gitu ya? Dia baru 4 bulan, cuma naik berapa kilo? 10 kilo. Happy banget loh di Shalimar Naik itu. 10 kilo ini apakah karena makan terus atau gimana nih justru Bu ya? Happy ya? Karena kok happy nggak sih? Ayo, Happy ya? Dipaksa happy nggak kamu gitu kan? Karena banyak istilahnya kalau mau makan udah tinggal nyomot gitu ya. Iya, benar gitu. Jadi menyenangkan ya, Menyenangkan banget. itu ya. Oke, mungkin ada jawaban job-job baru buat saya. Boleh. Oke, tapi kalau tadi sudah ngomong soal bagaimana kemudian Shalimar ini dari awal ada histori memang tidak lepas dengan Belanda tadi ya. Makanya kenapa hotelnya kalau kita lihat arsitekturnya ini menarik sekali. Belanda kolonialnya kerasa banget dan juga erat banget kaitannya dengan RRI zaman dulu. Ya. Kalau orang ngomong Shalimar bilang aja gedung RRI zaman dulu. Benar. Seperti apa, Bu? Iya, historinya juga sangat lekat ya. Makanya kita di depan, di front itu ada juga kayak apa namanya Betita? Plakat. Plakat gitu. Jadi kita ada plakatnya kalau kita itu juga dengan RRI gitu. Jadi memang cukup punya Ya, cukup erat sih. dengan RRI ya? Bestie banget. Bestie. Bestie banget. Makanya kenapa itu cukup jadi sebuah nilai jual yang menguntungkan nggak sih, Bu? Iya juga, soalnya kan ini kan juga bangunan heritage, jadi banyak orang yang kenal mungkin untuk awal itu pasti mana ya
Geraha Cakra dulu kan, Geraha Cakra. Oh Iya, itu iya. RRI yang Iya. lama. Oh iya tahu gitu. Oh, gitu. Jadi mungkin pertama memang kita hilangnya memang RRI gitu. Oke. Jadi cukup ini ya, cukup istilah jadi privilege juga gitu ya. Benar, Makanya benar. kenapa ada salah satu teman saya marketing RRI yang selalu bilang Cakra gitu. Ini jadi menarik ya, karena memang histori si Cakra tadi dengan Shalimar ini memang luar biasa gitu ya. Benar. Oke, ada satu festival yang memang setiap tahunnya ini menjadi bukan hanya festival hotel saya kira, bahkan menjadi festival Kota Malang dan Ya. mungkin bisa dibilang jadi kalender event juga. Benar. Namanya Festival Tongtong. Tongtong Night Market itu juga sudah jadi agenda Kota Malang. Tepuk tangan dong, Shalimar keren banget. Cuman Shalimar yang punya nih kayaknya. Nah, Ini sudah yang ke-9 ya? Iya. Ya betul ya. 9 Ini tahun yang berarti ya? ke-9. Kita pernah ada 1 tahun 2 kali. oh gitu, 1 tahun 2 Iya. kali, oke. Iya. Karena antusiasme masyarakat. Benar. Wow. Ini Oke. juga sebetulnya kenapa kita masih bertahan sampai yang ke-9. Sebetulnya dari awal itu pertama memang ya dari tamu sekitar 300 Benar, 400. benar. Tetapi untuk tahun kemarin di tahun 2023 itu sudah dari 4.000 yang datang. Tepuk tangan lagi dong. 4.000 orang yang datang ya. Iya, selama Wow. 3 hari itu. Nah, makanya di tahun 2024 ini kita mulai berusaha untuk ini ya, Menaikkan apa? menaikkan Aha. kan antusiasmenya Betul, sangat betul, tinggi. betul, jadi betul. kita tambah harinya jadi 4 hari yang Wow. biasanya dulu 3 hari. Sampai besok dong. Benar. Enggak, dari Sampai kan besok. Kamis. Dari Kamis ya. Dari Kamis, Jumat, Sabtu, Sabtu, Minggu. benar. Iya, sampai Iya, besok sampai dong. besok Minggu. Karena aku tadi lewat di bawah aja udah wow, banyak banget orang yang kayaknya udah mau belanja gitu Iya, ya. datang ya. Aha, datang ya. Untuk orang RRI juga kita lagi pada datang habis di Iya. bawah ya. Oke, jadi memang festival Tongtong. Balik lagi ke situ. Kenapa namanya Tongtong dan ini menarik karena kalau kita lihat di situ ada perpaduan budaya, macam-macam. Ini luar biasa sekali. Konsepnya tuh bener-bener bisa dibilang Indonesia banget, tapi juga ada Belanda-Belandanya juga nih. Wah, gimana nih Bu? Nah, ini ceritanya sebelumnya dari owner kami, Iya, Ibu iya. Lili itu dulu kalau Ownernya di konsepnya luar biasa ya. Tepuk Benar. tangan untuk Lili loh. Jadi dia kan dulu kecil masih di Den Haag. Oke, Nah, oke. dia sering kayak melihat, oh, apa sih ada tenda besar. Nah, itu ada Tongtong namanya, festival Tongtong yang di Belanda. Nah, di festival itu banyak orang malah diambilkan datangkan dari kota atau dari Indonesia untuk Oke. semua jualannya. Jadi ada kayak tukang rujak atau Iya, mbok-mbok rujak itu Benar. didatangkan dari Indonesia Betul, ke sana. otentik benar. banget nih rujak gitu ya. Jadi terus pengen kayak gini, Bu Lili terus bilangnya, oh kayak pengen buat seperti itu ya, coba dibuatin di Shalimar. Betul, gitu. betul, Nah betul. itu Aha. sih. Karena Shalimar ini kan kalau dilihat dari lokasinya strategis banget. Ada gramofonnya. Ini semakin lihat ikonik banget ya, orang kalau misalnya tahu itu Shalimar gitu kan. Jadi dengan lokasi yang strategis, dengan historical yang juga luar biasa untuk kemudian dikulik, ini semakin menambah nilai plus dari hotel ini. Nah mungkin ke Kartika. Kartika, ini festival Tongtong 4 hari berlangsung. Wah, ini pasti kerja keras juga ya, tim yang juga terlibat di dalam, Benar. termasuk kamu juga gitu. Boleh diceritain nggak sih untuk mempersiapkan konsep dari owner yang memang sudah berjalan 9 kali ini ya, festival Tongtong ini? Kan gini kan, kita sudah selama 9 kali ya Bu ya. Jadi kan yang pressure-nya yang paling tinggi itu adalah gimana caranya supaya acara ini tetap di hatinya tamu-tamu dan di Betul. hatinya warga Kota Malang khususnya kayak gitu kan. Jadi kalau inget Tongtong, inget Shalimar. Bener Benar, banget benar. kayak gitu. Nah, itu PR terbesar kita sih sebenarnya kan. Pada akhirnya kita harus tahu nih sebenarnya apa sih yang dimau dari masyarakat itu kan. Nah, masyarakat pasti akan rindu dengan di mana suatu tempat itu mengadakan dan itu ada kayak hiburannya, terus ada makanannya, terus ada juga apa namanya workshop, ada apapun lah di sana dan bisa berkumpul dengan keluarga, teman, Betul, pacar, betul. gebetan, selingkuhan. Maaf, agak bahaya ya kalau yang terakhir tadi ya. Agak nyemplung jurang ya. Bener, bebas Jadi, lah. jangan bebas. Udah 19 plus kan? Iya bener. Setuju. Terus. Jadi gimana sih cara kita mempertahankan supaya warga itu tetap cinta dengan Tongtong kayak gitu tuh PR-nya. Nah makanya kan kita dari tahun ke tahun kita pasti akan menambah hal-hal positif, hal-hal yang menurut kita bisa menarik warga untuk datang ke Tongtong kayak gitu sih. Tuh ya. Ya, Lebih berinovasi lebih inovasi terus. baru kayak gitu Makanya sih. namanya Tongtong gitu ya. Tongtong. Namanya Tongtong kenapa nih?
Itu tadi Itu tadi. apa Oke, namanya, Itu karena nama festival yang ada di Nama Belanda. festival yang ada di Belanda namanya Tongtong. Tongtong Benar. Festival. Jadi dibawa lah ke Indonesia. Iya, benar. Ke Malang gitu Benar. ya. Tapi maksudnya kita pasti kan dari Belanda ada hal yang kita kita campurkan dengan budaya-budaya Malang supaya lebih membumi dan melokal kayak gitu sih. Ada apa aja sih di sini? Banyak banget. Kita ada makanan banyak banget. Kita ada sekitar 30 stand. Itu dari komunitas, makanan, UMKM, banyak banget, dan juga banyak banget tamu yang akan hadir. Jadi siapapun yang mau nyari jodoh mau nggak datang. Tuh kan, bisa cari jodoh di Shalimar. Tahu saya. Siapa tahu kayak sinetron itu kan tiba-tiba plek, aduh, Oh iya, tabrakan ketemu gitu ya. kan. Mungkin Kartika juga kan yang masih single gitu kan. Kayak susah udah berapa tahun. Itu kan cuma dari sinetron ya. Agak Gitu sih, susah agak ya. susah Tapi gitu kan. tenang. Biasanya kalau misalnya udah kerja di hotel duitnya banyak. Amin. Amin, amin. Amin. Oke, gitu kan. oke. Nah ini kalau ngomongin soal hotel ini memang kayaknya nggak ada habisnya ya Ibu ya. Kalau kita lihat tadi banyak juga guci-guci di depan, itu kan juga menarik banget. Kemudian juga yang saya suka karena biasanya di bagian depan itu dipajang mobil-mobil antik. Itu memang konsep yang memang Shalimar banget ya. Ya, itu salah satu dari koleksi owner sih. Iya. Karena kan owner suka ya punya beberapa barang Betul. antik juga. Jadi biar lebih heritage, Iya, lebih kerasa gitu ya heritage-nya. apa sih poinnya di Shalimar itu juga ada mobil-mobil antiknya, ada barang-barang antiknya juga seperti itu. Berapa kamar di sini Ibu? Ada berapa kamar? Ada 44 kamar sih. Tuh, dengan sebenarnya kamar. kamarnya nggak banyak. Nggak banyak. Iya kan? Jadi memang Nah. feel homey banget gitu ya Bu sebenarnya Benar, ya memang. karena kan ini daerah heritage ya. Betul. Kita nggak bisa tinggi, Betul. karena cuman bisanya 3 lantai aja. Iya, betul. Juga untuk mengembang ke kanan Agak kiri juga agak susah gitu. Benar. Nah di setiap kamarnya ini room type-nya beda-beda nggak sih? Beda-beda. Oke, seperti apa? Ya. Kita punya 5 tipe kamar. Oke. Jadi ada deluxe, Deluxe? premium, eksekutif, royal suite sama presidential. Oke. Presidential ini biasanya cuma tersedia berapa kamar ya? Satu kamar aja. Oh, satu kamar only. Nah, ini penasaran Benar. karena banyak orang yang kemudian punya image Shalimar ini kan pricey gitu. Benar. Kalau kita ngomongin harga deluxe aja mungkin udah mahal, waduh gitu ya. Gimana dengan presidentialnya? Pasti lebih istimewa nih harganya. Ya, untuk presidential itu di ya 10 lah ya. 10 juta. Itu di weekday, sorry. Weekday. Kalau weekend berapa, Ibu? Ya around 12. Wah, aduh, tepuk tangan dulu. 12 juta gaji kita berapa bulan ya? Oke. Tapi ini menarik. Berarti memang sebenarnya ada harga yang dijual, ada juga kualitas yang kemudian disajikan untuk para tamu yang datang ke sini gitu ya. Apa yang membuat orang harus datang, nginep, dan mencoba sensasi staycation di Shalimar? Ya, karena kita heritage juga banyak dari poin-poin yang ada di Hotel Shalimar ini yang tidak dimiliki di tempat lain. Yes. Personal touch ke tamu juga itu adalah salah satu dari poin kita. Jadi ya feeling like home lah ya. Jadi kita serve dengan hati. Itu tadi yang seperti yang kita bilang dari awal, itu yang mungkin tidak didapat di tempat lain. Yes. Karena di sini juga ada restoran yang memang menyajikan istilahnya makanan-makanan yang memang dari Western ada. Dari Iya. mana lagi, Bu? Dari Italia. Kemudian? Ya kalau kita kan ada 2 restoran ya. Oh, oke. Jadi yang satu itu Hemel, restoran itu fusion. Jadi terus ada La Regina restoran, ini Italian restoran. Sebenarnya kita perkembangan lagi nih ke Sogate OO. Jadi ada toko oleh-oleh, kita juga kerja sama Titik Koma. Nah, jadi kita segmennya ada beda-beda. Kita ambil dari yang muda-muda itu di Titik Koma dan Sogate OO. Terus di La Regina ini yang kayak family seperti itu. Oke, jadi sebenarnya masing-masing segmen tuh ada masing-masing Benar. ininya sendiri gitu ya Ibu ya. Pengen kita grab semuanya, Wah. datang ke sini gitu. Jadi anak muda, yang setengah muda, yang mungkin seumuran lansia kayak kita juga tetap ada tempat yang oke gitu ya. Benar. Kayak kita enggak benar. lansia. Masih muda nih. Kita kan sombak dulu jatuhnya Iya, ngantuk ya. Dan juga ada bar ini juga yang mungkin seperti tadi dibilang, kalau dulu tuh ada passwordnya. Sekarang diganti dengan reservasi dan booking. Seperti apa nih, Benar, Kartika? benar. Kan kalau kita tahu bahwa sebenarnya private restaurant ini kan benchmarknya tuh pengennya kayak speakeasy bar. Jadi zaman dulu tuh ada di mana kalau kita mau ngebar, mau party, mau apa itu kan sangat susah sekali ya. Jadi diharuskan bar itu hidden dan juga ada passwordnya. Nah, Betul. cuman
Kalau di sini kita masih hidden, sangat tersembunyi, jadi jangan khawatir, pasti akan kalian sangat susah sekali menemukan bar ini. Tapi untuk password kita ganti dengan reservasi. Jadi kalau untuk tamu-tamu yang pengen datang, boleh reservasi di nomor kita berikut ini. Berikut ini ya. Awas ya kalau ada tulisan. Karena nggak usah orang luar. Aku aja tadi mau datang ke sini bingung. Ini lokasinya di mana ya kayak gitu. Ternyata memang benar-benar hidden bar gitu. Benar-benar tersembunyi banget kan? Iya. Kayaknya konsep ini agak cuma di sini aja nggak sih? Bener banget. Kalau tempat lain kan bar itu kalau misalnya kita ke hotel, udah tahu di bar gitu Iya, ya. benar. Shalimar ini di balik lemari. Saya pernah nonton kalau nggak salah Kok di Google. dibukain sih? Iya, Lemari, kan? tapi lemari mana ya? Lemarinya lemari baju ini Iya, kan. lemari baju. Jadi kalau misalnya mau tahu, kamu reservasi dulu. Benar, reservasi dulu. Iya kan? Karena kalau di weekday dan weekend ada special price, nanti Benar. tinggal kamu reservasi aja. Dan memang ini benar-benar nyaman banget, benar-benar private banget untuk orang yang memang biasa pengen ngebar tapi private oke banget di Benar Shalimar banget. gitu. Kita juga ada hiburannya juga, Oke. ya. Jadi untuk live bandnya kita di hari Rabu Kamis. Kalau untuk di Jumat Sabtu kita ada DJ musik, Wah. live DJ. Benar Oke, banget. oke. Asik ya. Hubungan di sini ya. Awas loh kalau nanti gak ada tulisannya. Tolong dikasih tulisan gitu ya. Oke. PR banget gitu oke. kan. Oke. Nah balik lagi ini Ibu Wati dan juga Kartika. Karena tadi kan sudah banyak banget cerita tentang Shalimar nih ya. Kalau dibilang bakal sampai pensiun nggak sih kira-kira Ibu di sini? Wah ini nih. Saya mau tanya nih kalau personalnya seorang Ibu Wati, aku kayaknya bakal mengabdi sampai pensiun deh. Ibaratnya gitu kan? Sebetulnya kan kalau kita ya, saya sih gini, prinsipnya orang kerja ikut Betul. orang kan. Betul, Kita betul. kerja, karyawan itu kan kerja ikut orang. Betul. Cuma dua pilihannya. Kita masih suka di sini, kalau misalkan ownernya kita nggak suka, kita pasti akan keluar. Betul. Kalau misalkan kita nggak suka, ownernya suka, kita juga akan keluar. Kan Betul. seperti itu ya. Pasti pilihannya cuma dua itu aja sih. Betul. Jadi ya udah jalanin aja gitu ya. Oke, kalau kamu Kartika? Ya pasti sih, karena kan sebenarnya itu kan di sini tuh nyaman banget sih kalau menurutku. Setelah kita mencoba bekerja di beberapa tempat, menurutku nih lokasi kerja yang nyaman buat aku. Tapi dari kecil emang cita-cita pengen kerja di hotel nggak? Ya, dulu kan aku basicnya komunikasi ya. Oke. Basicnya komunikasi, terus pengennya sih kerja sebagai markom. Nah dulu aku basic awal itu aku kerja sebagai markom. Jadi di 2019 aku markom, terus di 2000 berapa Bu, aku lupa juga. Aduh gitu ya. Intinya gitu ya. Ketahuan usianya banget deh, lupa banget. Karena istilahnya berawal dari markom ya. Iya, Jadi dari markom. Jadi hotel ini kayak bener-bener ya udah emang. Memang aku mau banget di sini Betul, gitu. betul, Jadi betul. ketika dikasih kesempatan dan kita bertemu dengan keluarga baru, ketemu dengan kesempatan baru, ya aku ambil aja langsung gitu. Wow, keren ya. Kalau dengerin ceritanya beliau-beliau ini gitu ya. Beliau-beliau, jadi kayak kesannya tua banget ya. Karena ada yang lebih Oh, senior kayak daripada beliau kita dan dong. kakak gitu Beliau dong. dan kamu sih. Jadi Sebenarnya emang kalau saya sih Gimana, kan Ibu? di basicnya FB, makanya Oh, memang saya food and dari beverage. benar. wow, chef Jadi dulu, suka bukan ya? bukan sih, tapi suka masak juga. Wah, ini emang kelihatan dari wajahnya yang cantik ini udah benar-benar kayaknya ibu-ibu yang benar-benar memberikan cintanya lewat masakan yang enak. Tapi by the way di Shalimar ini kan juga banyak ini ya perempuan chef perempuan ya. Ya, Ada ya? Soalnya juga ya chef director kita itu, EP director kita juga cewek juga. Oke. Kenapa perempuan? Kalau biasa di tempat lain kan justru cowok nih. Wah, ini nih. Tapi kalau yang eksekutif chef kita juga cowok sih. Oh, gitu Tapi ya. memang semua hampir semua karyawan di staff kitchen itu kebanyakan memang cowok. Oke. Hampir di semua hotel seperti itu. Betul. Tapi Cuma ada mungkin perempuan di- juga di situ ya. bener. Malah headnya ya Iya, perempuan. betul. Di sini tapi kebanyakan perempuan ya. Apa headnya ya? Ya, kayak misalkan general manager corporate-nya juga Oh, iya. cewek. Wah, ini membuktikan bahwa ruang yang diberikan untuk para perempuan yang bisa Berekspresi gitu. Iya, berekspresi, menjadi seorang wanita karir yang memang bisa. Kadang perempuan tuh lebih sentuhannya lebih oke. Setuju nggak? Iya. Kita sayang Soalnya perempuan ya. benar. Kalau nggak ada perempuan kayaknya kurang manis gitu. Wah, bener nggak sih? Berbanget. Gimana menurut Ibu? Iya, soalnya sebenarnya kalau perempuan kan selain kalau cowok mungkin bekerja cuman ya memberikan pikirannya dan ini. betul. Tapi kalau cewek kebanyakan sama hatinya juga. Betul. Ya kan? Bekerja dari hati, pakai Benar. hati dengan oleh dan untuk hati gitu ya. Jadi kalau misalnya Selain- perempuan tuh kerja, lagi moodnya berantakan, pengaruh nggak sih Bu? Cukup pengaruh nggak? Ya, Iya ya. enggak juga sih ya. Nggak juga. Soalnya kita Tergantung juga juga kan harus bertemu dengan Betul, tamu betul. dan walaupun kita ini mungkin lagi enggak
ya maksudnya lagi nggak bagus di rumah, jangan dibawa ke Wah pekerjaan. ini gimana caranya ngumpetin ya Bu? Tolong berikan istilahnya tips itu pada semua perempuan di lewat podcast ini gitu. Karena banyak perempuan yang kadang kalau misalnya lagi kerja kebawa hal yang di rumah kan kebawa tuh biasanya. Ibu gimana nih? Gimana ya? Bisa take it easy, bisa kontrol emosinya, bisa kontrol rasanya gitu kan. Itu kan kelihatan banget kalau kita lagi emosional kan kelihatan banget Bu biasanya. Enggak ya? Atau beda-beda person beda orang gitu? Ya benar, beda person beda orang ya. Berarti kayaknya Kartika nih. Kalau Kartika kebawa kan nih? Oh enggak. ya? Aman Enggak, ya? enggak juga aman. Masih ya? aman. Aman Semua ya? di sini Aman. aman kok. Handling Jadi, emosinya juga belajar benar. gitu ya. Wow, keren. Karena keren, hotelier ya. Benar, Iya. hotelier tuh memang harus seperti itu. Karena kalau udah pakai servisnya, udah pakai jasa yang istilahnya kita melayani kan, kalau pas udah nggak oke kan kebawa juga ke aktivitasnya juga. Apa yang mau disampaikan lagi nih? Mungkin tadi belum sempat disampaikan di sounding tentang The Shalimar Boutique Hotel. Oke, untuk semuanya. Yes. Oke, untuk semuanya datang ya di The Shalimar Boutique Hotel, pasti akan mendapatkan experience Yang berbeda. yang sangat menarik di Tuh, sini. Ya. Oke. Oke. Kalau Kartika apa? Yang mau disampaikan? Bener sih tadi kata Bu Wati. Jadi kita tuh di sini tidak menawarkan hanya menginap saja, tapi kita juga menawarkan destinasi wisata lah istilahnya ya. Karena kamu bisa di sini bisa ngopi cantik, bisa langsung beli oleh-oleh, bisa makan pizza gitu kan. Terus juga bisa kalau party-party juga bisa. Jadi kita harapkan Shalimar tidak hanya sebagai tempat menginap kamu, tapi juga sebagai rumah kedua kamu gitu. Apalagi nanti ketemu kita. Betul. Nah, kita sambut langsung gitu. Ketemu kita ya segera gitu kan. Pokoknya datang ke sini deh, karena pasti akan ada merasakan yang namanya experience yang juga Benar, Bang. berbeda, Benar. seperti yang tadi Bu Ati bilang. Dan karena seorang hotelier tuh harus pakai hati, makanya kenapa pelayanannya akan terasa banget ketika datang ke Shalimar. Kayak tadi saya cari, ini tempatnya di mana ya? Oh iya Bu, sebentar. Aduh, kayaknya enak banget kita disambut di awal itu ya. Iya. Jadi luar biasa banget. Aku nggak ngecap, bener-bener aku merasakan bagaimana mungkin dari seorang Ibu Ati, ya kan? Selaku hotel manager gitu kan, bisa mendirect semuanya dengan baik sampai dengan anak-anak yang bekerja di sini semuanya bisa wow, penuh dengan service yang luar biasa banget. Tepuk tangan dong untuk The Shalimar Boutique Hotel. Ini terima kasih banyak podcast Ruang Tamu RRI sudah bisa mampir main-main ke sini di apa namanya? Tadi agak susah Ibu. Pricing Sorel. Pricing Sorel. Speakeasy Bar. Oke, ini ya. Tadi yang disebutin buat ini salah ngomongnya. Karena Speakeasy namanya Bar. Oke, Pricing Sorel, Speakeasy Bar. Pricing Sorel Speakeasy Bar. Speakeasy Bar. Speakeasy Bar. Oke, wow. Menarik kan? Namanya inilah nama kuda sang owner. Benar. Masih ada kudanya? Masih. Oh iya, masih ada. di? Loh, kemarin waktu kita grand opening Iya. diundang langsung gitu. datang. Gemes banget. Kuda poni bukan? Bukan, kuda biasa. kuda beneran, kuda beneran. Ditunggangin. Kuda ya. Wow, amazing. Kayaknya kita kalau punya kuda agak susah ya, Kartika. Sebut. Oke deh, thank you banget untuk kebersamaannya. Dan inilah Ibu Wati selaku hotel manager dan juga Kartika. Thank you banget. Thank you. Sudah ngobrol bersama dengan podcast Ruang Tamu RRI. Bye.